Kau terus so tegar saja. Ayah baru saja membelikanku villa di pinggiran kota. Bagaimana? Apa kau sangat cemburu? Kau tidak perlu melaporkan urusan pribadimu padaku. Kalau kau tidak beli sepatu, silakan pergi. Siapa bilang aku tidak beli sepatu? Aku mau kau yang melayani aku. Cepat hubungi ayah. Bilang ibu ditindas orang. Halo, ini 2 model terpopuler. Cobalah. Kalau tidak dicoba di kaki, bagaimana aku tahu ini bagus? Bukankah seharusnya kau bantu aku mencobanya? Oke. Lia, kita berdua belajar desain. Sekarang aku mendesain sepatu untuk orang lain di gedung perkantoran kelas atas. Kau malah berlutut di sini memakaikan sepatu padaku. Kita ini putri dari ayah. Kenapa kau begitu tidak membanggakan? Kedua sepatu ini buatan tangan dan hanya dijual ke pelanggan VIP. Harganya agak mahal. Lagi pula, ayahmu sudah membelikanmu villa. Uang kecil ini bukanlah masalah. Tentu saja, uang tidak penting. Yang penting aku suka. Bagus kalau suka. Yang ini 56 juta, yang ini 76 juta. Tunggu, aku pertimbangkan dulu. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau pertimbangkan lagi? Ku kirim ke grup teman SMP agar mereka memilihnya bersamamu. Lihat, semuanya bilang ini bagus. Ya ampun, kau merasa mahal ya? Tidak apa-apa, ku bilang pada mereka kau tidak ada uang untuk membelinya. Siapa bilang tidak punya uang? 132 juta. Mau transfer atau gesek kartu? Terima kasih. 2 pasang sepatumu, senilai komisiku selama 2 bulan. Lain kali datang lagi ya. Minggir, jangan menghalangi. Sayang, mari cepat berdiri. Sakit tidak? Ibu, aku tidak sakit. Ibu? Kenapa aku tidak tahu kalau kau sudah jadi ibu? Ibu dan ayah sudah menikah. Aku dan Kak Wozi adalah anaknya. Ternyata jadi ibu tiri anak orang lain. Dia, kau makin hidup makin mundur. Ibu, tangan Wina bengkak. Kau bahkan tidak baik pada anak-anak. Apa kau masih seorang manusia? Kenapa kalau aku tidak melepaskan dia? Aku bahkan mendorongnya. Kenapa? Lihat apa? Dengan 120, datanglah ke Mall BCA, toko Bata. Anakmu terbuat dari emas? Baru ku dorong sudah telepon 120. Kenapa sok sekali? Panggilan 120 ini. Apa mau menghubungi untukmu? Kau gila, Lia. Pelanggan adalah ratu. Ratu kepalamu. Apa? Berani tindas anakku. Kukirim kau ke neraka. Pak Ben, Ibu Lia tidak akan terluka kan? Begitu tragis. Kita menang. Yeay. Pak Ben, kau harus berhati-hati. Jangan singgung Bu Lia. KDRT sering terjadi berkali-kali. Menurutku semua CCTV di mall harusnya rusak hari ini. Rusak kah? Hah? Oh, benar. CCTV-nya rusak. Tenang, tidak akan kubiarkan Bu Lia dalam masalah. Kenapa kau datang? Wina menyuruhku datang untuk menolongmu, tapi kulihat aku ini tidak ada gunanya. Maaf. Sudah buat kesayangan kita terluka hari ini. Tidak apa-apa, wanita jelek itu lebih terluka daripada kita. Kau ini, Masih ada satu urusan, aku tadi terlalu impulsif. Jadi aku kehilangan kerjaan. aduh, biasa saja. Tidak kerja ya sudah. Kartu gajiku untukmu. Karena sudah menikah, sudah seharusnya pria menghidupi keluarga. Berapa gajimu? Kenapa berlagak jadi CEO dominan? Hai, Karena kau begitu tulus, aku terpaksa menerimanya. apa ini? Lukisan asalku. Kau begitu berbakat. Kenapa tidak jadi desainer saja? Malah jadi staf penjualan. Lihat omonganmu. Jadi kenapa kau tidak jadi orang terkaya, malah jadi supir? Memangnya aku tidak ingin. Itu karena mereka tidak mau aku. Ku dengar, belakangan ini ada grup YS yang sedang merekrut asisten desainer. Apa kau mau mencobanya? YS.
Perusahaan desain yang berkembang sangat pesat belakangan ini. Yang benar saja. Halo, Asisten Sun, ini aku. Beritahu cabang perusahaan YS kita. Suruh mereka aturkan posisi asisten desainer untuk Lia. Baik, Pak Ben. Pak Jai dari Properti Raya mau mengajak Anda bertemu di klub Maestro malam ini. Baik, aku paham. Bantu aku carikan kerjaan untukku. Suamimu bilang dia yang menghidupi keluarga. Kenapa kau cari kerja paruh waktu? Untuk menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang, tekanan dia terlalu besar untuk menghidupi Ada keluarga. kerjaan paruh waktu. Jadi pelayan di klub Maestro. Per jamnya 160.000. Apa kau tertarik? Boleh. Gajinya lebih tinggi daripada menjual sepatu. Boleh. Terima kasih Pak Ben atas kunjungannya. Kami berharap dapat bekerja sama dengan grup Asta. Mari, tuang araknya. Halo, arak yang Anda minta? Maaf Pak Ben. Aduh, kau ini. Bob, yang tadi itu Pak Jai dari Properti Raya kan? Kenapa kau minum bersamanya? Aku mana bisa minum dengan bos besar. Aku hanya menemani minum. Oh ya, bukankah kau sudah jadi pengangguran? Aku pikir ambil kerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Katanya aku akan diberi 2 juta setiap minum segelas arak. Orang-orang kaya ini sungguh menindas orang. Tidak benar. Tadi aku sepertinya melihat dia mengelap celanamu. Itu bukan mengelap celanaku. Iya, Dia itu sedang merabaku. Dia mau ambil untung dariku. apa? Terlalu menjijikan. Mereka ini sangat tidak tahu malu. Ikut denganku. Hei, siapa dari kalian yang paksa suamiku minum? Siapa? Itu dia. Kau meminta suamiku menemani minum ya? Iya, benar. Iya, benar. Aku. Oke, aku minum untuknya. Hei. Aduh. Hei, apa-apaan ini? Aduh. Sudah cukup? Tidak. Sudah cukup. Kalau kau berani tindas suamiku lagi, ku hajar kau sampai mati. Aku tidak berani. Segelas arak itu 2 juta. Ayo, berikan. Beri uang. Oh, iya. Ini cukup. Kau beruntung kali ini. Kerja bagus. Besok datang untuk tekan kontrak. Ayo. Baik. Terima kasih, Pak Ben. Sudah berhasil. Apakah kau bisa? Tidak disangka kuat sekali kau minum. Tentu saja. Ku katakan padamu, aku ini dikenal sebagai yang tidak bisa mabuk. Hei. Astaga, dasar. Aku sungguh kagum padamu. Aku belum pernah merawat orang seperti ini sebelumnya. Ayo, minum airnya. Kau ini. Bahar sekali. Kau bisa tidak? Nanti jangan minum terlalu banyak lagi. Ya, apa katamu? Aku bilang, kalau tidak kuat minum, jangan minum. Kau masih mau minum? Mari minum. Mari minum lagi. Hei, halo, Asisten John. Kenapa masih belum datang? Kau mau gajimu dipotong ya? Ayo, sudah. Sana. Aku masak sup peredam mabuk. Sarapan ada di atas meja. Kenapakah tiba-tiba begitu peduli padaku? Kau lupa apa yang terjadi semalam?
semalam. Semalam. Aku sudah ingat. Aku dicium anjing semalam. Aduh, sial sekali. Kau urus sarapanmu sendiri. Ya? Apa yang terjadi? Penawaran YS. Aku diterima. Aku bisa jadi desainer. Kalian memang pembawa keberuntungan ibu. Ibu belum mencium ayah. Sih, anjing baru dicium olehnya. Ayah cemburu. Abaikan dia. Ini hari pertamamu bekerja. Kuantar kau pergi. Apa kau pakai mobil dinas untuk keperluan pribadi? Bos, aku telat karena sedikit macet di jalan. Bos, Oh, kau salah dengar. Dia bilang bos, artinya maaf. Asisten Son, Anda sebagai asisten CEO, aku hanyalah seorang supir. Bagaimana Anda bisa minta maaf padaku? Benar, meski aku asisten CEO, aku sangatlah sopan. tidak disangka kau mengenal asisten CEO. Koneksimu hebat juga. Aku masuk dengan begitu lancar. Apa karena pakai jalur koneksi? Mana mungkin? Aku hanya seorang sopir. Aku hanya pandai membuka pintu. Mana tahu cara pakai koneksi? Kau yang hebat. Perusahaan akan berubah. Halo semuanya, namaku Lia. Aku asisten desainer baru di sini. Mohon bimbingannya. Lia? Lia, kau ada di mana-mana. Kau ini, harusnya aku yang bilang begitu. Kau seorang staf penjualan dengan pendidikan SMA, layak menjadi rekanku. Layak atau tidak, bukanlah keputusanmu. Kalau kau tidak ingin kerja di sini, silakan pergi. Kau, Semuanya, ini klien besar. Pak Surya sudah sampai di bawah sekarang. Cepat bersiap, cepat siapkan diri. Lia, klien besar ini kembali dari luar negeri dan sangat berpengetahuan. Kau nanti kurangi bicara. Jangan sampai tunjukkan kekuranganmu. Kalau kau kacaukan, kau tunggu dikeluarkan perusahaan saja. Jujur saja, aku tidak puas dengan draft desain kalian kali ini. Apa tidak ada pilihan lain? Aku punya alternatif. Lia, kau diam. Pak Doni, dia hanya asisten desainer baru. Pendidikannya hanya sampai SMA, tidak berpendidikan. Sebelumnya pernah menjiplak karya orang lain. Apa benar seperti itu? Benar. Desain ini, aku memang merujuk pada karya orang lain. Didasarkan pada lukisan terkenal dunia, anggur merah dalam gelas. Tumitnya dirancang berdasarkan desain ramping dari gelas anggur merah. Semuanya silakan lihat. Bergairah, melimpah, dan tidak terkendali yang menunjukkan kemuliaannya. Desain ini sangat aku sukai. Ku dengar dari Nona Lia kalau kau merujuknya dari bentuk gelas anggur merah. Mungkinkah kau juga suka minum anggur merah? Apa Pak Doni orang yang sejiwa denganku? Aku punya beberapa anggur merah dengan tahun yang berbeda. Terkadang aku minum segelas, inspirasiku akan muncul. Jarang bertemu orang yang begitu memahamiku. Nona Lia, selamat bekerja sama. Terima kasih. Tentu kami senang bisa bekerja sama dengan Pak Doni. Oh ya Lia, tadi katamu di rumahmu ada anggur merah dengan tahun yang berbeda. Bagaimana kalau kau undang Pak Doni untuk makan di rumahmu dan sekalian mencicipi anggur merahmu? Rumahku terlalu berantakan. Aku takut Pak Doni akan terkejut. Mana bisa, Pak Doni tidak akan mempermasalahkan hal sepele ini. Kau tidak ingin kami pergi, apakah karena rumahmu tidak ada anggur merah dan kau mencoba menipu Pak Doni? Mana bisa. Pak Doni, aku akan melapor suamiku dulu untuk memintanya membereskan rumah. Maaf merepotkanmu. Lia, kali ini
Kulihat bagaimana kau akan menghadapinya. Halo, Bob. Ibu, ayah pergi dinas. Wozi, Wina, ada klien besar mau datang ke rumah jam 6 sore. Nanti kalian jangan buka pintunya ya. Karena ibu tidak punya anggur merah untuk layani mereka. Aku tahu, Apa ibu dalam masalah? tapi kita bukanlah anak berusia 3 tahun. Kita bisa bantu ibu. Pak Liam, ibu dalam masalah. Cepat bantu aku. Halo Tuan Wozi. Kalian hanya punya waktu 1 jam. Cepat bergerak. Anggur merah 4 miliar diletakkan di baris paling atas. Jangan menaruh apapun di bawah 200 juta di sana. Tuan Wozi, di mana lukisan darah ini digantung? Gantung saja di samping lukisan Van Gogh. Mangkuk-mangkuk dari dinasti ini ditaruh di mana? Tentu saja taruh di dapur. Sudah masukkan lobster, abalon, dan truffle putih? Tunggu sebentar. Jangan buang-buang susu kalsium ade ini. Maaf, kunci pintunya rusak. Mungkin tidak ada orang di rumah. Ibu, kau sudah kembali. Lia, dekorasi rumahmu ini terlalu berlebihan. Masih gantung lukisan karya Van Gogh. Ini terlalu palsu. Ini lukisan asli. Dasar pembohong. Lia, katamu kau suka minum anggur merah di rumah. Mana anggur merahnya? Anggur merah? Di sini. Anggur merah murahan mana yang diletakkan di lemari bobrok? Aku belum pernah lihat. Anggur merah ini Benar, ini adalah anggur merah Lafite tahun 1987. Ini anggur merah Romani Conti tahun 2012. Harga satu botolnya di atas 1,5 miliar. Usia muda begitu sudah mulai bicara omong kosong. Kau menipu hantu. Kau sudah cukup tua, kenapa belum pernah melihat dunia? Kau Ini anggur merah asli. Nona Lia, tidak disangka warisan keluargamu begitu dalam. Anggur merah ini terlalu mahal. Aku tidak berani meminumnya. Kami punya banyak anggur ini di rumah. Paman adalah tamu ibu. Diminum saja. Nona Lia, bolehkah? Silakan, silakan. Wozi, kemari. Ibu mau bicara denganmu dulu. Mari. Yang benar saja. Sayang, dari mana asal barang itu? Aku dan Wina ke supermarket dan memenangkan hadiah besar. Kami pelanggan ke 10.000. Supermarket mengosongkan keranjang belanja untuk kami. Benarkah? Lia, di mana gelasmu? Iya, segera datang. Selamat datang. Mari kita makan dan minum enak hari ini. Bersulang. Bersulang. Terima kasih. Mari silakan duduk. Silakan dimakan. Lia, aku bantu potong kue mangga untukmu. Terima kasih. Aku alergi mangga. Aku makan kue stroberi saja. Rumah ini didekorasi dengan penuh cita rasa. Sangat berbudaya. Nona Lia, apakah lukisan darah ini juga asli? Anda juga menyukai darah? Tentu saja. Darah itu adalah santo lukisan terkenal di dalam sejarah. Wozi, Wina. Wozi, Wina. Dokter. Mereka makan kue mangga dan terus muntah. Wozi, Wina, kau tidak tahu mereka alergi mangga? Cepat beri padaku. Ayo, kita ke ruang gawat darurat. Aku teman suamimu. Dokter, gunakan obat terbaik. Uang tidak masalah. Bagaimana kondisi mereka? Mereka baik-baik saja. Jangan ganggu mereka. Kalau begitu, bagaimana dengannya? Aduh, dia yang sibuk tidak karuan. Dia lebih seperti orang tua daripada kau. Kulihat dia bukan menikahimu demi uang. Cepat mengakulah pada kakak ipar.
Wozi, Wina, Mereka baik-baik saja. Kau istirahatlah. maaf. Aku tidak menjaga mereka dengan baik. Aku tidak tahu mereka alergi mangga sepertiku. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Aku yang tidak memberitahumu. Oh ya, aku ingin mengakui sesuatu padamu. Sebenarnya aku bukan orang biasa. Aku adalah orang yang sering muncul di majalah keuangan dan surat kabar. Aku masih ada entry ensiklopedia di Google. Kau buronan. Apa? Terakhir kali katamu, kau punya mantan istri yang pergi ke luar negeri setelah cerai. Apa mungkin karena ini? Pernahkah kau melihat buronan berkeliaran di jalan? Sebenarnya aku adalah... Ria, aku beritahu kabar buruk padamu. Aku mengeceknya dari aplikasi pebisnis. Oh iya, pria yang menikah kedua kali juga ada di sini. Adik ipar juga di sini. Aku mengecek dari aplikasi pebisnis. Perusahaan tempatmu bekerja YS. Ternyata itu adalah perusahaan milik grup Asta. Kau tahu siapa bosnya? Orang terkaya di kota Carat. Ben si anjing itu. Ben? Iya. Anjing? Tapi ku dengar kalau Ben adalah pengusaha nomor 1 di kota Carat. Selain itu, dia tampan dan juga berbakat. Dia juga banyak berinvestasi dalam bisnis amal. Itu semua rilisan PR. Ben adalah pria sialan. Jangan sebut pria itu, mengacaukan suasana hati saja. Suamiku, kau ingin mengakui apa? Aku tiba-tiba melupakannya. Kalau begitu, kalian mengobrol saja. Jangan main HP terus. Tolong bantu aku mencari tahu kebencian macam apa yang ada antara aku dan Lia dulu. Kau seharusnya tidak punya utang cinta, kan? Omong kosong. Aku bahkan tidak kenal sebelumnya. Bagaimana ya? Kau awalnya bisa beritahu dia. Kau adalah Ben orang terkaya di kota Carat. Kurasa 99% wanita akan senang mendengarnya. Tapi dia membencimu sekarang. Jika kau beritahu dia siapa dirimu, kalian tidak akan berakhir baik. Aku punya cara. Begini, kau harus rahasiakan identitasmu.